salah satu komponen yang paling dibutuhkan di transmisi otomatis. Kenapa? Clutch-nya itu akan jauh lebih cepat rontok, seal dan piston itu akan jauh lebih cepat mengeras. Lalu kapan sih baiknya kita melakukan pergantian oli di bagian transmisi mobil Matic? Ada baiknya ketika gejala-gejala tersebut muncul, teman-teman langsung melakukan pergantian oli di mobil Matic-nya. Halo semuanya, perkenalkan saya Arya, saya dari Domo Transmisi. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai oli Matic. Teknologi transmisi otomatis hingga kini terus berkembang dan terbagi menjadi beberapa jenis transmisi otomatis. Nah, setiap jenis transmisi otomatis itu memiliki spesifikasi oli yang berbeda-beda, tergantung dari cara kerja transmisi itu sendiri. Oli Matic sendiri adalah salah satu komponen yang paling dibutuhkan di transmisi otomatis. Kenapa? Karena kinerja transmisi otomatis itu membutuhkan oli. Sehingga kualitas oli yang ada di dalam transmisi itu menjadi hal yang mutlak. Maka dari itu, oli yang digunakan di dalam transmisi itu harus sesuai dengan spesifikasi transmisi itu sendiri. Memang apa sih pentingnya dari oli Matic itu sendiri? Yang pertama, melumasi komponen yang ada di bagian dalam Matic. Cara kerja transmisi otomatis itu kita menggunakan tekanan oli dan juga torque converter untuk melakukan perpindahan gigi. Nah, torque converter itu sendiri adalah pengganti dari kopling manual yang digantikan menjadi kopling hidrolik. Fungsi dari olinya itu sendiri adalah melumasi part-part yang ada di bagian dalam Matic. Di bagian dalam transmisi Matic juga itu banyak komponen-komponen seperti clutch, seal. Nah, komponen-komponen tersebut itu harus terlumasi dengan oli agar kinerjanya jauh lebih maksimal. Kedua, menjaga temperatur komponen. Dengan keberadaan oli Matic yang cukup di dalam gearbox itu akan membuat kinerja dari bagian part-part di dalam transmisi itu jauh lebih maksimal. Nah, apa hasilnya jika oli di dalam gearbox itu berkurang? Nah, otomatis akan banyak part-part yang tidak terlumasi. Efeknya apa? Di situ akan mengakibatkan overheat di bagian dalam gearbox. Kalau dibiarkan lebih lama, otomatis itu akan merusak part-part yang ada dalam mobil Matic sehingga umur dari transmisi tersebut tidak akan panjang. Ketiga, mencegah kerusakan komponen. Nah, sama seperti di poin sebelumnya, ketika oli di dalam gearbox itu berkurang, otomatis part-partnya tersebut bergesekan nih dengan jumlah oli yang kurang, tentu akan mengakibatkan overheat. Nah, tentu setelah overheat itu part-partnya akan jauh lebih mudah haus. Nah, contoh salah satu partnya seperti clutch-nya itu akan jauh lebih cepat rontok, seal dan piston itu akan jauh lebih cepat mengeras. Maka dari itu pentingnya kita harus mengetahui apakah jumlah oli di bagian dalam Matic itu sudah cukup dan juga harus sesuai dengan spesifikasi mobil Matic tersebut. Lalu kapan sih baiknya kita melakukan pergantian oli di bagian transmisi mobil Matic? Di dalam mobil Matic sendiri itu ada oli yang harus kita ganti secara berkala tergantung dengan penggunaan. Nah, saran dari kami kita lakukan pergantian oli per 20.000 km. Karena setelah menempuh jarak 20.000 km otomatis kualitas dari oli Matic itu sendiri itu akan berkurang. Dengan cuaca Indonesia yang cukup panas ini, lalu dengan lalu lintas yang cukup macet, otomatis kinerja dari bagian gearbox itu akan jauh lebih cepat panas dan cepat aus juga. Maka dari itu ada baiknya teman-teman melakukan pergantian oli per 20.000 km. Dan juga teman-teman bisa lakukan pergantian filter per 40.000 km. Selain diukur dari jaraknya, ada juga beberapa masalah di mobil Matic yang disebabkan oleh oli mobil yang sudah tidak berkualitas. Nah, ada baiknya ketika gejala-gejala tersebut muncul, teman-teman langsung melakukan pergantian oli di mobil Matic-nya. Yang pertama, muncul suara aneh saat pergantian gigi. Nah, ketika teman-teman mengendarai mobil Matic, nah terus teman-teman merasa nih, kok di perpindahan giginya ada suara-suara yang aneh nih ya. Nah, itu coba cek dulu di bagian oli Matic-nya, apakah warnanya sudah cukup menghitam. Nah, kalau misalkan memang cukup udah menghitam, terus lalu di setiap perpindahan giginya itu terasa ada suara-suara yang anomali, nah sebaiknya olinya diganti dibanding nanti masalahnya akan menjadi lebih parah. Kedua, indikator menyala. Sama seperti halnya cek engine, di bagian transmisi itu juga ada yang namanya indikator AT. Nah, ketika olinya udah mulai tidak berkualitas, nah otomatis nanti kinerja dari bagian gearbox itu akan jauh lebih berat. Biasanya akan muncul indikator AT sebagai penanda bahwa teman-teman bisa melakukan pergantian oli, atau juga bisa menjadi satu pertanda bahwa di bagian gearboxnya itu ada masalah.
Nah, kalau misalkan muncul indikator ATS, sebaiknya teman-teman coba datang ke bengkel dokter mobil, nanti di situ kita akan bantu untuk melakukan pengecekan. Yang ketiga, transmisi terasa berat. Nah, biasanya ini ketika teman-teman udah mulai ngerasa kok mobilnya tidak seresponsif dulu, terus perpindahan giginya kok di RPM yang tinggi atau terasa agak sedikit berat. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa oli di bagian dalam matic itu sudah tidak berkualitas. Nah, kalau kayak gitu coba langsung ganti olinya sebelum masalahnya semakin menjadi lebih parah. Dalam mengisi oli mobil matic itu kita nggak boleh sembarangan. Pertama, kita mengisinya nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Ketika kita mengisinya kelebihan, otomatis kinerja dari transmisi itu sendiri akan jauh lebih berat. Nah, kalau kita ngisinya kekurangan, itu jauh lebih bahaya. Kenapa? Part-part di bagian dalam matic itu akan jauh lebih cepat aus karena kurangnya pelumasan. Jadi pengisian oli di mobil matic itu harus benar-benar pas. Jumlah oli matic yang kurang itu juga akan membuat gearbox jauh lebih panas, sehingga part-part seperti kampasnya itu akan jauh lebih cepat aus. Sedangkan bila terlalu penuh, ada beberapa bagian yang seharusnya tidak tersentuh dengan oli matic, sehingga membuat kinerja dari gearbox itu jauh lebih berat karena tekanan yang tidak biasa. Jadi jangan sampai ganti oli maticnya telat kalau nggak mau masalahnya sampai merambat. Mungkin itu dulu untuk video kali ini mengenai oli matic. Kita bertemu di video lainnya. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.